Baik, video kali ini adalah tentang IP address versi 6. Ya, bagaimana cara mengkonfigurasi IP address versi 6 pada interface router Cisco atau paket tracer, dan juga bagaimana kita mengkonfigurasi static routing pada Cisco packet tracer. Ya. Baik, saya akan tunjukkan kepada kalian tugas kita kali ini adalah mengkonfigurasi IP6, yaitu ya. Dalam lab ini, Anda akan mengkonfigurasi penyelamatan IP6 dan static routing untuk jaringan kampus yang kecil ya. Perusahaan telah mengkonfigurasi IP4 dan telah ada di dalam jaringan mereka, tetapi mereka akan memperkenalkan penerapan IP6 yang baru ya segera mungkin atau dengan segera. Tugas Anda adalah untuk mengkonfigurasi jaringan menjadi dual stack dengan menambahkan dukungan untuk penyelamatan IP versi 6. IP versi 6 routing akan dikonfigurasi di dalam latihan lab selanjutnya. Kemudian adalah router R1, R2, dan R3 telah dikonfigurasi dengan IP address versi 4 dan telah memiliki konektivitas yang antara semua jaringan ya, di dalam antara semua jaringan di topologi ini ya. Kemudian PC 1 dan PC 2 adalah Cisco EOS router yang dibuat seperti host dan mereka telah dikonfigurasi dengan IP4 dan juga IP4 default static rootnya sebagai gateway mereka. Tidak ada IP6 yang dikonfigurasi pada device atau perangkat tersebut ya. Ini adalah topologinya dan saya telah mendownloadnya ya dari link ini. Kalian dapat mendownloadnya di sana. Oke, lanjut ke tugas kita. Ini adalah tugas kita adalah memverifikasi. Saya pikir ini saya akan lewatkan, tapi saya akan menunjukkan kepada kalian langsung kepada penyelamatan IP6. Ini adalah tugas kita mengkonfigurasi global unicast IP6 pada R1, R2, dan R3 berdasarkan pada topologi diagram jaringan di atas tadi dan mengaktifkan IP6 unicast routing ya. Kemudian mengkonfigurasi global unicast EUI 64 IP versi 6, penyelamatan IP versi 6 pada pas Ethernet 0/0 interfaces on PC1 and PC2. Tugas selanjutnya adalah kita akan memiliki link lokal address pada router ya di dalam interface di mana baru saja kita mengkonfigurasi unicast address alamat ya. Bagaimana tentang interface lainnya kita memverifikasinya nanti. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah mencatat global unicast penyelamatan dari PC1 dan PC2. Dan tugas selanjutnya adalah mengkonfigurasi link lokal pada R1, R2, dan R3 untuk tiap-tiap router menggunakan penyelamatan yang ditunjukkan di bawah ini pada tiap-tiap router ya. R1 menggunakan link lokal address E80 1 ya, .2.21/64 dan R2 sesuai dengan nama routernya ya. Untuk R3 itu adalah 3. Kemudian tugas 10 adalah memverifikasi global unicast dan link local address yang telah dikonfigurasi dengan benar pada R1 dan R2 dan R3. Nah, tugas selanjutnya adalah tugas 11 adalah melakukan ping dari R1, melakukan ping ke R1 dan R2 dan link lokal address mereka dari R2. Dan tugas terakhir adalah tugas 12 adalah menampilkan neighbor IP6 yang diketahui oleh R2. Oke, tugas selanjutnya adalah static routing. Kita akan mengkonfigurasikan static routing ya. Seperti tugas 13 ini, yaitu memverifikasi manakah IP version dynamic routing protocol yang dijalankan pada R1, R2, dan R3 dan jangan menggunakan show-run command. Tugas 4 adalah gunakanlah show-run include IP6 route pada R1, R2, dan R3 untuk memverifikasi apakah telah dikonfigurasi IP6 static routingnya. Apakah yang Anda harapkan untuk dilihat pada router IP6 routing table, mengapa dan mengapa tidak ya, verifikasilah.
Dan apakah yang Anda harapkan pada PC1 dapat memping PC2 dan IP6 address dengan IP6 address? Mengapa atau mengapa tidak ya? Dan verifikasilah itu. Konfigurasilah PC1 menggunakan R1 sebagai default gateway-nya, sama juga dengan R2 ya. PC2 menggunakan R3 sebagai default gateway-nya. Kemudian verifikasilah PC1 dan PC2 dapat ping default gateway-nya, kemudian menambahkan static root pada R2 untuk jaringan 2001.2.8.2.2/64 network. Kemudian begitu juga selanjutnya, dan selesaikanlah atau perbaikilah permasalahannya ya. Oke, yang terakhir adalah saya langsung saja ke yang terakhir. Tugas 27 yaitu memverifikasi PC1 sekarang dapat melakukan ping ke PC2 dengan penyelamatan IP6-nya. Oke, langsung saja kita ke topologi pada packet tracer ya. Oke, saya telah membuatnya seperti ini. IP address sesuai dengan topologinya. Sekarang kita mengkonfigurasinya dimulai dari saya akan memulai dari R1 ya. Oke. Kita klik saja, double klik. Kita akan mengkonfigurasi pengelamatannya ya. Interface F00, FA00. Interface FA00. Nah, shutdown IPv6 address 201.db8.0.1/64. Oke, kemudian IPv6 address FE8 ini 80 adalah untuk link lokalnya ya. Kemudian kita tulis saja link lokal. Kemudian interface 1, kemudian IP addressnya kita ganti jadi 00, subnetnya, kemudian link lokal juga, shutdown, exit saja. Kemudian saya akan mengaktifkan IPv6 unicast routing ya. Dan selanjutnya kita akan membuat static route ya. IPv6 route 201.db8.0.2/64 melalui 201.db8.0.1/2. Kemudian untuk routingan network 3 ya. 3. Oke. Sekarang kita verifikasi show IPv6 interface BR. Ini adalah link lokal yang telah kita ganti, dan ini adalah unicast global address ya. Dan sama pada interface Ethernet 0/1. Oke, sekarang kita pergi ke R2. Kita konfigurasi juga IP addressnya. Config T, saya akan mengaktifkan langsung saja V6 unicast routingnya. Kemudian interface FA0/0, kemudian IPv6 addressnya 201.db8.0.1/2/64. Kemudian FE82 link lokal. Kemudian sama untuk interface 1, ganti IP addressnya menjadi 2, kemudian link lokalnya sama, kemudian exit. Sekarang saya akan mengkonfigurasi
routing 201 db800/64 via address db8 011. Sama untuk yang ketiga, kita akan mengkonfigurasinya melalui 21. Enter saja, exit, kemudian kita verifikasi IP interface PR ya. Ini adalah link lokal dan ini adalah global unique cache address. Sama, sudah berhasil. Sekarang kita show IPv6 route. Juga sudah dapat di sana tabel routingnya. Oke. Sekarang kita pergi ke R3. R3 sama saja config di IPv6 unique cache routing. Kita akan mengaktifkan routing routing. Oke, interface FA00 shutdown IPv6 address 201 db8.021/64. Kemudian kita akan membuat atau mengganti link lokal addressnya jadi 3. Kemudian sama untuk interface FA0/1, IP addressnya adalah 3 dan link lokal addressnya adalah sama. Kemudian kita akan membuat routingnya 1 db8.0/64 via db8.022. Kemudian untuk network 1 juga sama. Sekarang kita verifikasi show IPv6 interface PR. Kita sudah berhasil di sana, kalian bisa melihatnya. Dan sekarang kita akan cek routing tabelnya. Show IPv6 route. Sudah terbentuk juga. Sekarang kita akan mencoba melakukan ping dari R2. Namun sebelum itu saya akan mengecek so IPv6 route juga sudah terbentuk, namun satu yang belum terbentuk. Saya akan cek show run in route. Routing ini harusnya tidak ada. Kita akan buang saja. Kita akan ganti no. Kita akan ganti menjadi 3 sehingga kita dapat melakukan atau mengetahui jaringan subnet 3 ya. So IPv6 route lagi, bisa kalian melihatnya di sini. Static route-nya sudah terbentuk. Sekarang kita akan coba lakukan ping 201 db8.021/1. Kita berhasil. Sekarang kedua kita berhasil juga. Saya akan coba ping interface FA0/1 dan juga berhasil. Sekarang untuk yang 3 kita berhasil. Sekarang saya akan ping link local address ping FA80/1 interface-nya fast Ethernet 0/0. Kita berhasil melakukan ping. Sekarang kita akan melakukan ping ke 3 dan fast Ethernet 0/1 dan juga berhasil. Sekarang kita kembali ke topologi dan kita akan mengkonfigurasi
IP address pada VC1. Langsung saja kita config T interface FA0/0 now shutdown dan IP version 6 address 201.0/0/64 EUI64. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat static root IPv6 route default route untuk default gateway 201.db8.0.0.2.1. Sekarang kita akan verifikasi show IPv6 interface viewer. Kita sudah mendapatkan IP addressnya di sini yang dibuat secara otomatis oleh EUI ya 64. Oke, sekarang kita coba verifikasi IPv6 route. Dan bisa lihat default route-nya juga sudah terbentuk. Sekarang kita coba ping 201.db8.0.0.1. Ini adalah default route atau default gateway. Sekarang kita akan coba ping 1. Kita berhasil ping 1. Ping kedua juga berhasil. Sekarang kita ping ke address 22 dan ping ke 321 juga berhasil dan ping ke subnet 31. Oke, berhasil. Sekarang kita pergi ke PC2. PC2 kita akan mengkonfigurasikan IP addressnya secara EUI ya. Interface FA00 no shutdown dan IP address version 6 201.db8.0.3/64 EUI64 bits. Oke, sekarang kita exit. Sekarang kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya 2.22 kali /0 kemudian 201.db8.0.3.21. Sekarang kita akan verifikasi IP address dari interface Ethernet 0/0. Kita copy ini. Nanti kita akan tes ping dari PC1. Sekarang kita show IPv6 route. Saya ketinggalan. Oke, juga sudah terbentuk. Sekarang kita coba ping default gateway 201.db8.0.3.1 juga sudah berhasil. Sekarang kita ping ke 21 juga berhasil. Ke 2 juga sudah berhasil. Sekarang ke 0, ke 1 juga berhasil. Sekarang ke 0 dan juga berhasil. Sekarang kita pergi ke PC1. Kita akan mencoba verifikasi ping IP address dari VC2. Kita paste saja di situ. Kalian lihat di sini dan enter dan berhasil. Dan itu adalah lab kita kali ini. Dan kita berhasil melakukan menyelesaikan tugas ini ya. Baik, sekian lab kali ini. Semoga lab ini dapat memberikan manfaat bagi kalian dan ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan cara melakukan subscribe, like, dan komen. Saya akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan kalian jika kalian memiliki pertanyaan tentang lab ini. Dan saya sangat senang kalian telah berkunjung kepada channel ini. Terima kasih banyak.